perlunya bersuhbah. Suhbah itu berkuduah. Orang yang berkuduah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah disebut sahabah, adalah karena mereka bersuhbah, bersahabat. Tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah untuk mengambil sesuatu dari jiwa, dari kerohanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istilah suhbah dan sahabah itu pun dipakai oleh umat Islam pada abad berikutnya. Pada abad pertama dimulai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama itu diambil melalui suhbah. Suhbah di dalamnya bukan hanya mengandung ta'lim, tapi juga di dalamnya mengandung qudwah, pendidikan dan pengajaran. Maka dicapai, didapatkan melalui suhbah itu, persahabatan. Kata suhbah itu dipakai di semua bidang, ya, di semua bidang. Kata Imam Abu Hanifah menyebut pelanjutnya, dia menyebut sahib, anna Aba Yusuf sahib Abi Hanifah. Para ulama dulu ketika menyebut muridnya ashabi, sebagaimana Nabi Rasulullah SAW menyebut orang yang menjadi pengikutnya pada saat itu, antum ashabi. Maka abad kedua, ketiga masih menggunakan kata sahib, ashab kepada pengikut, kepada murid, kepada pelajar, dan orang-orang yang berkuduah. Baru bersamaan dengan munculnya ilmu agama Islam secara independen, berdiri sendiri, kelompok fikih, kelompok tauhid, kelompok tasawuf, dan menjadi 3 madrasah besar. Maka di dalam tasawuf telah ada perubahan istilah dari sahib kepada murid. Tapi uniknya, kata murid yang mempengaruhi budaya kita itu malah murid itu anak SD, gitu ya. Murid anak SD, nanti kalau SMP siswa. Ya, kalau sudah universitas mahasiswa. Padahal mahasiswa itu murid. Imam Al-Ghazali setelah menjadi mujtahid mutlak, dia baru menjadi murid. Imam Sya'rani kapan menjadi murid? Setelah menjadi ulama besar, ya, setelah menjadi mujtahid mutlak, baru menjadi murid. Karena murid itu bukan talibul ilmi, tetapi talibullah, muridullah. Itu maksud perubahan istilah di dalam rumah tasawuf. Ya, penuntutnya ya, dipanggil murid, muridullah. Ya, perubahan itu adalah seiring dengan perubahan zaman, tuntutan, perkembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
Dan kita sudah menjelaskan sebelumnya bahwa syarat katakanlah seorang yang menjadi murabbi ya, atau nasih atau mursyid sudah kita baca sebelum ini ya. Sehingga terakhir yaitu mengutip dari kitab Lataiful Minan, di mana Imam Ibn Athaillah situ mengatakan bahwasanya iktida itu kepada wali. Iktida itu kepada wali. Wali itu adalah orang yang telah mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan jiwanya, dan mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Itu wali sebetulnya. Adapun wali terus yang dipahami oleh masyarakat umum ya, awam, wali yang dikenal sebagai heroik, heroism misalnya, terbang jalan di air, itu kan pemahaman yang paling rendah ya. Ya, diidentikan dengan karomah hissiyah. Sedangkan di dalam tasawuf karomah hissiyah itu dikatakan sebagai haidur rijal, haidnya wali, atau kita artikan secara bebas limbah tasawuf, katakan begitu ya. Wali adalah lebih kepada orang yang memiliki akhlak, sehingga dia hidup dengan akhlak itu. Musibah sebesar apapun, dia mempunyai sifat sabar dan ridho lebih kuat daripada musibah apapun. Maka dia mampu mengendalikan kehidupan ini. Godaan setan, godaan nafsu, dan godaan dunia, karena memiliki kekuatan moral, spiritual, akhlak yang begitu kuat. Dan itu adalah al-wali. Wali wazan fa'il. Di dalam sorab wazan fa'il itu punya makna boleh fa'il, boleh maf'ul ya. Rahim, Hamid, Majid itu wazan fa'il. Jadi boleh maknanya fa'il, boleh maknanya, ketika bahasa Arab memilih wazan fa'il berarti akan punya konsekuensi dua makna itu dalam kata itu. Habib misalnya sebagai pencinta dan kekasih, fa'il dan maf'ul. Rahim sebagai rahim dan marhum sekaligus. Wali ya, sebagai orang yang sebagai fa'ilnya, wali yang memimpin, mengendalikan, mengatur, memanage ya, itu wali. Dan sekaligus ya, maula yang dikendalikan, yang ya, dikasihi, yang ditolong ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna wali huwa al-fani wal baqi. Yang fana ini adalah makna fa'il, dia berupaya untuk mengatasi hawa nafsunya sehingga
dia fana dari dirinya. Artinya dia tidak mampu, dia tidak mendengar bisikan nafsu, kan berarti dia hancurkan itu, dia tinggalkan, dia tepihkan, dia tepis. Wal baqi, ya, ini maf'ul karena dia hidup dengan rohaninya, dan itu adalah sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wali lebih kepada perkara moralitas dan spiritualitas, akhlak lah. Istilah tarekat adalah maqamat ruhiyah. Nah, orang masuk tarekat itu untuk mendapat maqamat ruhiyah, adalah mendapat akhlak dengan manhaj qudwah. Maka menjadi wali. Ya, wali artinya orang yang berakhlak. Nah, kena wali itu lebih kepada heroism, itu heroik. Jadi orang masuk tarekat juga amalannya amalan yang kejagoan melulu gitu. Ya, itu yang sesat. Bukan sesat dalam arti sesat dari agama Islam, tetapi sesat untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertarekat disebut orang salik, sair, berjalan. Kalau beloknya ke situ kan nggak sampai, namanya kan sesat. Tujuan dia Allah, bukan selain Allah. Nah, ini maka syaratnya adalah wali, gitu. Dialah yang dallaka 'ala Allah. Wali inilah yang menunjukkan kita kepada Allah. Ya, karena dia memiliki sifat-sifat akhlak, katakan. Maka dia tidak melihat musibah itu dari selain Allah, meskipun ya, secara zahirnya manusia. Gitu. Tapi dia tidak memprediksi bahwa manusia itu berdiri sendiri dan dia yang menciptakan dan menghendaki keburukan itu, melainkan ditakdirkan oleh Allah sebagai ujian kita. Yang paling besar ujian itu itulah yang melakukan keburukan, karena betapa orang tidak memiliki sabar itu menderita, tidak memiliki ridho itu ya, kesakitan. Kan itu penderitaan, dan itu musibah yang dikatakan kita dalam doa kita jangan diberi musibah di agama kita. Musibah agama itu ya maksiat, tidak memiliki akhlak mulia. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, ya musibahnya dia, adapun kita anugerah. Ya, karena ujian ini adalah pandangan mereka orang yang mempunyai akhlak, para wali. Dan ini yang dikatakan oleh mereka dalam buku-buku itu. Maknanya berarti mereka tuh menunjukkan kepada Allah. Ini ada yang menghina terus aja, udah memang dia kurang ajar itu. Memang dari dulu begitu, bapak moyangnya juga begitu. Coba ini kan menunjukkan orang kepada permusuhan, itu kan setan namanya. Kalau dia seorang dai, tidak ada yang di dunia ini yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Kita perlu kepada wali untuk mendidik, artinya akhlak. Karena ya dulu ke Allah. Ya, dia akan menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Athaillah di bawah itu, di halaman 20 kita mengulang yang itu. Walaisa syaikhuka man sami'ta minhu, innama syaikhuka alladhi akhadta anhu. Syekh di sini dalam arti murabbi, mursyid, pembimbing ya. Itu bukan yang kamu dengar, simak itu adalah
proses belajar mengajar itu sima. Ya. Membaca, ya, mengkaji itu sima. Jadi ini pernyataan lain bahwa akhlak itu tidak dapat diambil melalui proses belajar mengajar. Maka dikatakan al akhlaqu la yu'khadh minal kitab. Tidak diambil dari kitab. Wa innama naskhun min qalbil arif. Tetapi akhlak itu adalah fotokopi, katakan salinan dari akhlak seorang arifin. Nah maka walaisa syaikhuka man sami'ta minhu wa innama syaikhuk, yang namanya syekh adalah allazi akhadta anhu, yang kamu ambil dari dia, yang kamu pindahkan, wariskan. Ya. Di bawahnya lagi walaisa syaikhuk man wajahatka ibaratuh. Syekh itu bukan orang yang kata-katanya mengarahkan kamu kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ya, bukan kata-katanya saja yang mengarahkanmu kepada Allah, tetapi mereka yang syarat fika isyaratuh, maka isyaratnya itu akan mengalir ke dalam diri kita. Ya. Istilahnya, jangankan kata-katanya begitu, ya, sikapnya, duduk bersamanya itu akan memberikan, ya, satu cahaya dalam jiwa. Terus ila akhirih, sampai kepada kajian malam ini mulai dari apa? Fa in qulta itu. Fa in qulta fa aina man hadza wasfuh. Jika kamu bertanya, di mana orang yang mempunyai sifat ini? Mana ada orang begitu? Di mana? Laqad dallaltani ala aghrabi min anqa'i mugrib. Seolah-olah perkataan di dalam Lataiful Minan atau di buku, di kalam sebelumnya itu, seolah-olah kita bantah lah. Mana ada orang kayak gitu kan gitu. Kamu ini menunjukkan kepada aku, katanya, ya, menunjukkan aku kepada anqaq mugrib, yang paling mugrib, paling gharib. Mugrib itu gharib. Anqaq itu burung yang hanya ada dalam kisah khayalan, seperti burung Raja Wali. Mana ada burung Raja Wali? Tetapi dalam dongengan itu ada buat ciri-cirinya, rupanya, bentuknya, tapi dalam faktanya tidak ada. Ya. Burung Garuda ada nggak burung Garuda? Ya. Di realitanya ada burung Garuda itu. Itu cerita raja-raja bahwa burung Garuda itu atau Raja Wali itu burung yang sedikit bilangannya, katanya, dan tidak pernah menetap di satu tempat, dan jika terbang sendiri, dan terbangnya pun tinggi, dan tidak punya negeri tempat dia tinggal, dia selalu berpindah-pindah. Ya. Karakteristiknya itu.
Dan kalaupun dia tinggal mesti di para pembesar raja-raja. Nah, yang burung bareng sama kita itu burung cicit, burung beranjangan, itu baru sama rakyat. Nggak ada burung Raja Wali. Itu. Sehingga ada Imam Ibn Arabi menulis buku Anqa Mughrib. Gitu. Anqa Mughrib ini dijadikan simbol orang yang mempunyai simbol kesempurnaan jiwa. Orang yang akhlak yang sempurna itu kalau kita tidak punya, tidak kenal. Di mana carinya? Di mana kita lihat, nggak bisa. Ya. Enggak ada. Dia sifat yang abstrak, tidak bisa dilihat, tapi dirasakan wujudnya. Nggak ada fisiknya. Di zaman Rasulullah, jiwa mulia itu ada di dalam diri yang bernama Muhammad. Ketika wafat, ya, akhlak mulia itu berada di nama Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Terus katakan berada di tubuh bernama Al-Imam Junaidi, katakan begitu. Terus berada di tubuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Nah, kita yang tidak memiliki jiwa itu tidak kenal, tapi kita percaya dia ada, tapi tidak dapat diketahui. Itu Anqa Mughrib itu dijadikan simbol. Ide Anqa Mughrib ini adalah Al-Imam Ibn Arabi yang memunculkan simbol ini. Banyak istilahnya. Istilah yang paling yang paling logis lah bisa dipahami itu Al-Insanul Kamil. Itu. Ya. Imam Ibn Arabi punya ide banyak sekali. Ada dia simbolkan alba, ada dia simbolkan hakikat Muhammadiyah. Ada simbol lainnya adalah ini yang paling unik, Anqa Mughrib. Jika jiwa itu, sifat-sifat mulia itu Allah beri kepada kita, baru kita kenal. Ya, baru kita kenal Anqa Mughrib. Maka la ya'riful wali illal wali. Tapi anehnya orang awam tahu, wah ada wali yang gila-gila dikit, itu wali, itu yang ngatain, yang bilang itu orang awam. Ya itu berarti seleranya itu wali itu begitu. Atau wali itu tadi heroisme, itu selera rendah. Ya. Gimana mau diukur dengan syariah, hakikat dan ma'rifah? Ini heroik. Ya, masalah ilmu yang kejagoan kanuragannya di Buddha ada, di Hindu ada, di Yahudi ada, di Cina apalagi ada. Apapun namanya sihir, istidraj, itu adalah khawarikul adah dan itu adalah dari Allah. Ya. Sebenarnya tasawuf tidak boleh pada mula-mula itu pikirannya ke sana. Itu jika sudah ke sana itu sudah sesat. Artinya tidak sampai gagal. Apalagi seorang sufi, murabbi menyibukkan muridnya dengan begitu itu. Ya. Allah. Ya. Sehingga karamat itu kata Imam Ibn Arabi, kalau ada seorang guru misalnya karamatnya apa ya, oleh Allah ditunjukkan ke khalayak ramai, bukan karamat,
keheroan tadi itu, keluar biasaan tadi itu ditujukan ya, ke khalayak ramai. Untuk kita tidak tahu karamat atau bukan, karena kita hanya tahu definisinya secara teks. Orang soleh karamat, orang ini tidak tahu. Tetapi ada indikasi lain, jika yang menyaksikannya karamat itu, yang menyaksikan karamat itu tumbuh atau menumbuhkan rasa keagungan Allah, menyaksikan karamat itu karamat. Tapi kalau justru yang menyaksikannya tumbuh decak kagum kepada orangnya, itu bukan karamat, istidraj. Karena seorang guru tidak boleh menyibukkan muridnya kecuali kepada Allah. Bagaimana menyibukkan dirinya? Nah ini yang tasawuf yang sebenarnya. Nah, cuman ada tasawuf tradisi yang diwarisi oleh adat taqalid. Kan pada pembukaan beliau sendiri ini seorang mursyid kamil membenarkan lebih baik tidak masuk tarekat atau tasawuf jika dia salah menjalaninya, memasukinya. Ini beliau yang mengatakan ya, sekian ratus tahun yang lalu. Ya. Al-Fakir tidak ragu-ragu itu mengatakan demikian. Karena Imam Syaroni, Imam Ahmad Zarruq, hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, dalam kitab Sirul Asrar di bab terakhir beliau mengatakan demikian. Imam Al-Ghazali banyak sekali menyinggung ya, atau ada kritik bebas yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis. Nah ini ya. Ada satu warisan tradisi yang terus tidak disadari oleh orang sufi. Tasawuf seolah-olah menjadi madrasah ya, heroisme itu gimana menghilangkannya itu ya, apabila cerita wali saya sering kalau bawa ulama sufi dari luar negeri, saya bawa ziarah ke para ulama. Setelah itu mereka bertanya, antum menyaksikan karamatnya enggak? Ya Allah, ngapain? Kalau udah kita saksikan apa manfaatnya? Wong kita sudah Islam kok, sudah iman ya. Keluar biasaan itu bukan kita nanti ya menjelma dalam sebuah seorang satria yang turun untuk merubah dunia, tapi lebih kepada perubahan ada dalam diri kita masing-masing. Itulah insan kamil, anqa mugrib, atau di dalam Al-Quran adalah yang disebut siddiqin, muqarrabun, al-awliya. Itu adalah ada pada jiwa kita. Tidak kenal kita, tidak ngerti kita jika Allah tidak berikan anqa mugrib itu. Maka boleh jadi orang nanya, mana nggak ada, wong dia nggak punya ya nggak ada. Kalaupun ada nggak bakal kenal. Ya. La ya'riful wali illal wali, la ya'riful alim illal alim. Yang tahu orang alim itu orang alim. Ya. La ya'rifus sabir illas sabir. Yang tahu orang sabar itu orang sabar. Mana nggak ada? Ya nggak ada, karena memang dia adalah anqa mughrib, raja wali yang apa? Gharib itu apa? Yang aneh gitu, yang ya. Tidak. Tapi apabila dia Allah anugerahkan, baru dia mengakui ada. Nah maka apa kata Imam Zarruq? Fa'alam annahu la ya'uzuka wijdanud dalina 'ala Allah. Ketahuilah bahwasanya adanya orang yang menunjukkan kepada Allah itu bukan itu yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan bukan adanya, ada nggak orang yang membawa, yang menunjukkan ke jalan Allah, kepada Allah.
Ya, ini bukan menunjukkan kepada jalan Allah, menunjukkan kepada Allah. Kalau jalan Allah syariat, tapi kalau Allah adalah sifat-sifat mulia yang Allah berikan ke dalam jiwa kita. Ya, karena syariat itu adalah praktek fisik untuk merupakan ekspresi atau zahir, ya, dari hakikat atau batin sifat-sifat mulia yang ada dalam jiwa seseorang. Walakin qad ya'uzuka wujudus sidqi fi talabihim. Tetapi yang kamu perlukan adanya kesidikan memerlukan mereka itu, mencari mereka. Jadi orang, ini kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab Lataiful Minan yang dikutip oleh Syekh Ahmad Zarruq. Orang sering berpikir mencari guru. Di mana? Indikasinya nggak ada fisik. Apa indikasinya pakai sorban begini? Bukan. Dukun bisa ngikut begini loh. Ya. Dukun banyak yang bersorban. Apa megang tasbih? Apalagi dukun paling rajin zikirnya. Ya. Banyak wiridannya, banyak amalnya. Artinya tidak ada ciri-ciri fisik. Sebenarnya kalau juga dia berada di satu madrasah torekot, ada namanya, belum tentu dia orangnya. Ya, di zaman seperti ini, ya kita cuma ngikutin pernyataan para ulama. Imam Sya'rani yang hidup sebelum ini, beliau menulis kitab. Ya. Kitab itu adalah menyingkap kepalsuan orang yang mengaku pimpinan tarekat dan mengaku wali, memiliki karamat. Itu 500 tahun yang lalu. Ya, dibeberkan di situ ciri-ciri para pengaku itu. Ya kita kalau baca juga cuma pengetahuan doang, untuk dipraktekkan mana yang kita cari yang seperti nggak bisa. Ya. Maka kita hanya bisa mengukurnya dengan syariat. Jika tarekat itu sesuai dengan syariat, selesai. Karena nggak ada ukuran lain. Ukuran berikutnya nanti kalau memang angkok mugrib itu sudah menjadi jiwa kita. Jiwa kita ini sudah menjadi raja wali. Nah, baru kita bisa melihat ciri-ciri. Karena ciri-ciri itu ada di sini. Kata Imam Al-Haddad, jika tidak ada ciri-ciri orang mengaku apa yang, artinya mengaku wali yang dia lakukan, maka tertipulah orang-orang yang tertipu. Tapi tidak orang yang mengetahui ciri-cirinya. Bukan fisik, tetapi wali tidak tertipu orang yang mengaku wali, katakan begitu. Ya, karena dia tahu ciri-cirinya di sini. Ya. Karena sifat itu hidup di dalam jiwa ini. Saya sering beri contoh begini. Di dalam agama itu syariat kan ada perintah memberi. Memberi itu banyak sekali namanya di agama itu. Ada zakat, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada musa'adah, ada tabarruat, ada, ya, intinya memberi. Ya. Agama memuji, memberi itu faedahnya kepada individu, kepada sosial, kepada pikirannya, kepada akhirat, kehidupan akhiratnya, kepada kehidupan dunianya. Ya. Nah, orang terdorong untuk memberi untuk sejumlah kemaslahatan itu. Tapi tasawuf tidak bicara memberi itu bukan untuk itu. Ya. Jika engkau belum punya sifat dermawan, engkau mesti banyak memberi untuk menunjukkan keperluan kepada Allah. Ya.
agar Allah memberikan sifat dermawan. Maka memberi yang dia lakukan adalah untuk menunjukkan sifat, untuk memohon agar tumbuh sifat dermawan. Jika sudah punya sifat dermawan, maka semua pemberian lahir dari sifatnya, bukan dari faktor luar, tapi faktor dalam. Itulah manusia sempurna. Itulah siddiqin, itulah muqarrabin, itulah wali. Dia dikendalikan oleh Allah pada hakikatnya. Ya. Karena yang punya sifat jawad adalah Allah, sabur adalah Allah. Ya. Dialah yang bisa menunjukkan kepada kita bagaimana sabar. Karena dia punya. Orang punya pasti bisa memberi. Kalau orang nggak punya nggak bisa memberi. Nah, mereka lah yang disebut para wali yang menunjukkan kita kepada Allah. Dihina sama orang, sabar itu dari Allah, kan menyabari Allah. Berarti solusinya ke Allah. Nggak berantem solusinya, ini solusinya kepada materialisme. Ya, kepada permusuhan dan lain sebagainya. Semuanya kepada kesengsaraan. Karena tasawuf selalu disebut-sebut sa'adatun abadiyah, kebahagiaan abadi. Taib. Itu maksudnya. Jadi yang kita perlukan bukan ada atau tidak wali. Kita sering mendengar, kayaknya nggak ada zaman sekarang wali. Orang-orang sufi tidak begitu mengatakannya. Orang yang mengatakan kayaknya tidak ada wali berarti dia meragukan kekuasaan Allah. Apakah ada kekuatan buruk lain yang bukan dari Allah, yang bukan Allah ciptakan, sehingga kekuatan buruk itu melemahkan Allah untuk menciptakan orang yang sebagai manusia yang sempurna, sehingga Tuhan kalah dengan kehendak ini? Kan itu Mu'tazilah, itu akal. Ya. Wah, kayaknya nggak ada. Ini coba bawa itu kata-kata itu ke meja pembahasan tauhid. Tapi terkadang orang kurang peduli. Oh ya nggak ada. Ya seragam karena memang apalagi fikrah agama itu tidak, ya, pemahaman dia agama, praktek agama dia ya, tidak sampai kepada hakikat kerohanian itu. Ya sudah, agama hanyalah teks yang dibacanya dan kemauan yang dilahirkan dari ilmu itu dan kemudian dia amalkan seperti yang dia contoh sebelumnya, dan itu menjadi tradisi. Inilah agama taqalid. Meskipun dia mengerti baca kitab nahwu sharaf tapi taklid. Jika orang memberi dari dermawan, bicara dari kejujuran, berbuat dari sifat ikhlas, ibadah dengan sifat khusyuk, ini tidak taklid. Dia beribadah. Mereka menyebutnya ya'budullaha bihi wa minhu wa ilaihi. Nggak ada tradisi. Nah, ini ruang yang kosong ini, itulah tasawuf. Ya. Orang begitu apatis dengan tasawuf karena ada tradisi tasawuf yang salah dan hak jika orang mengabaikannya. Maka yang penting adalah as-sidq fi talabihim. Ini perkataan Imam Ibn Athaillah, jidda sidqan tajid mursyida. Jidda sidqan, jujurlah betul-betul, engkau akan mendapatkan mursyid. Sehingga ada ungkapan begini, Maha suci Allah yang tidak menunjukkan orang, ya, Maha suci Allah yang tidak mengenalkan kita kepada dalil. Dalil ini orang yang membawa kepada Allah. Tetapi orang yang ingin Allah, akan Allah pertemukan dengan yang menunjukkannya kepada Allah.
Jadi persoalannya adalah kita ingin Allah enggak, kan gitu. Itu sebab sampai dirubah itu kata sahib menjadi muridullah. Semata-mata ini istilah tarbiyah. Ya. Agar mula-mula saja sudah betul Anda ingin siapa. Maka orang yang masuk tarekat ingin selain Allah, ingin jadi heroik, ya, ingin ini udah sesat. Ya, dia jalan di tempat. Imam Ibn Athaillah mengatakan kahumarir roha, kayak keledai penggiling gandum. Ya. Mereka yang salah, ya, meletakkan tujuan ketika dia masuk ke tarekat. Jidda sidqan tajid mursida. Sehingga Imam Ibnu Arabi berkata begini, ciri seorang murabbi, dia tidak mencari murid, ya, tapi orang yang mencari Allah akan cari murabbi, bahkan akan ketemu murabbi. Maka murabbi yang dia temukan tergantung apa yang dia cari. Kalau tidak ada, dia akan tinggalkan guru itu, ya, karena nggak ketemu apa yang dicari. Ini orang tarekat begini lagi, kan pindah kan berarti. Ya, kalau memang ketemu ya cocok, udah klop. Orang paham tarekatnya ya paham tadi heroisme, ya ketemu dukun dengan merek tasawuf, dengan merek tarekat, itu yang banyak sabrak-abrak. Saya pikir dulu ada di kita doang, ya, di negara jiran kita nggak ada, sama aja. Ya, saya ke Thailand sama aja. Ya, pemahaman itu yang seragam memang. Ya. Qala wa tajid dzalika fi ayataini min kitabillah. Kemudian Imam Ibn Athaillah dalam kitab Lataif Limiran mengatakan kamu akan menemukan itu pada 2 ayat kitab Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala amman yujibul muttar idza da'a. Siapakah yang memenuhi yang mengabulkan orang yang dalam keadaan perlu ketika dia berdoa. Orang kalau lagi perlu dapat, kalau enggak perlu, perlunya apa? Ya Allah penuhi. Karena perlunya itu ya ketemunya itu. Kalau perlunya Allah, mutarnya kepada Allah, maka dia akan ketemu dalil ilallah. Kalau kita nyari mana ada ya, terus indikasinya apa, Wong? Ya, kita sering tahu ada kisah wali-wali kan, dalam kerumunan orang di pasar, di situ ada wali, orang tidak tahu karena walinya tukang sapu jalanan. Ya, tetapi ada ulama besar dan seorang wali dia dicium tangan kepada sapu, karena dia tahu. Orang yang ada di sekitarnya, ya, kalau dia mencari nggak tahu. Ya. Itulah sosok kewalian itu lebih kepada rohani, maka simbolnya adalah anqa mugrib, raja wali. Yang mugrib itu dongengan gitu, mugrib itu. Ya. Arti dongengan itu yang tidak ada faktanya, karena faktanya namanya Abdul Qadir, faktanya namanya Sazili. Ini Abdul Qadir atau Sazili? Bukan, tetapi jiwa, dan jiwa itu satu. Seperti matahari, 1.000.000 rumah cahayanya satu doang matahari, nggak ada 3 matahari. Orang sufi mengatakan, ini matahari apa? Matahari Muhammad. Maka orang yang dapat ini, apa rasanya? Rasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatnya kepada Nabi tidak pernah hilang. Nyesek seperti dia ingat kekasih. Kalau tidak punya ini ya, Nabi itu teks yang dibaca, yang dipikirin, nanti hilang. Kalau ingat bini, ya udah hilang tuh ingat Nabi. Dan itu dikatakan oleh Allahumma shalli ala sayyidina, seorang sahabat yang bernama
Allah, siapa seorang sahabat yang satu ketika dia balik ke rumah setelah dia hadir dari majelis Nabi, begitu balik ke rumah ketemu anak istri Hanzalah, ya, sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia ngaji di majelis Rasulullah, sudah pulang ke rumah ketemu anak bini, udah sibuk dah sama anak bini, udah urusan emosional semua kan. Tiba-tiba perasaan yang tumbuh ketika dia bersama Nabi itu ketika dia bersama anak bini hilang. Itu sahabat itu aja udah introspeksi itu, kehilangan itu. Apa yang dia katakan sambil menepuk kepalanya? Nafaqah Hanzalah, munafik ini Hanzalah. Lagi dekat Nabi, wah ingat mati, ingat Allah, ingat kebaikan, nempel begitu. Nyampur sama anak bini kehapus. Munafik berarti saya. Sambil duduk nafaqah Hanzalah, wa dakhala Abu Bakar Siddiq alaihi. Masuk Sayyidina Abu Bakar, apa kamu ngomong apa? Munafik saya ternyata. Kenapa? Dia ceritakan begitu. Rupanya Sayyidina Abu Bakar, loh, kok saya juga begitu ya? Ayo, kita ke Nabi, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, lihat apa yang ada pada Hanzalah. Kenapa? Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Ceritakan begini. Nabi tersenyum. Andaikan kata Nabi, engkau berada di mana-mana seperti engkau bersamaku, maka malaikat itu akan terus menaungimu meskipun di saat engkau tidur. Tetapi manusia memang sa'ah. Ya, satu jeda lupa, satu jeda ingat. Itu manusia, tetapi jika memiliki jiwa ini, itulah seperti yang Nabi katakan, jika engkau, nah, itulah sifat malaikah akhirnya yang disebut oleh orang sufi. Dan itulah yang dikejar dalam tasawuf itu adalah untuk mendapatkan itu. Bagaimana? Istighraq fil hudur fi hadratillah. Bagaimana dia agar tenggelam dalam ingat kepada Allah. Jika sifat-sifat yang tadi simbolnya anqa mughrib itu hadir di dalam jiwa kita, hakikatnya adalah Allah, syariatnya adalah Muhammad. Maka kata Imam Sazili, jika aku lupa Allah rasanya kafir. Kalau lupa Nabi Muhammad rasanya khianat. Kita nggak ada rasanya, lupa terus. Sholat aja nggak khusyuk rasanya soleh kita. Ya. Nah, maka ukurannya bukan itu kita. Nah itulah anqa mughrib. Nah kita nyari itu di mana dapatnya? Mungkin tetangga kita, malah sering kita hina. Padahal itu anqa mughrib. Andaikan ada anqa mughrib dia kenal. Ya. Nah maka orang yang sangat perlu baru dapat. Itu Al-Quran yang mengatakan amman yujibul muttar. Siapa lagi yang dapat mengabulkan orang yang sedang dalam keadaan mendesak, darurat, ya. Idza da'a, ketika dia berdoa dikabulkan. Fa idza azamal amru falau apa itu? Sadaqu, ya. Falau sadaqullahu lakana khairan lahum. Kehapus ini tulisannya. Awalnya ta'atun wa qaulun ma'ruf fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Jika perkara itu sudah begitu genting, katakan, ya, andaikan dia betul-betul jujur kepada Allah, maka keadaan itu justru membawa kebaikan bagi kamu.
Jadi sidik itulah yang menimbulkan kebaikan. Kalau memang keadaannya sudah genting. Ya. Orang coba keadaan udah darurat, udah genting, saya pernah membayangin begini, karena selalu saya teringat itu. Ketika mula-mula Al-Faqir yang mendengar masyayikh mengatakan itu, orang jika tidak merasa idtiror, ya, maka dia nggak nyari, gitu. Sama seperti dokter, orang kalau nggak sakit banget, ya nggak pergi ke dokter. Saya punya pengalaman dulu penyakit usus buntu. Begitu udah sakit, ya, begitu udah sakit, nanya ke dokter, dok, ini sakit banget saya, dicek, ini usus buntu katanya. Ada jalan lain nggak? Nggak ada. Kalau lama-lama malah makin merusak. Ya, itu kita dulu takut sama namanya operasi kan. Orang tua dulu operasi itu kiamat udah. Itu kita nggak mau dokter, dok, operasi sekarang dok. Ya. Jika sudah azamal amr, lakana khairul lahum. Ya. Kalau udah memang mutor itu, jadi idtiror dan sidik. Orang ngerasa nggak sih kalau dia tidak ingat Allah itu? Ngerasa nggak kalau dia itu jauh dari Allah? Kalau belum ya memang nggak akan perlu Allah. Artinya tidak akan perlu dalil kepada Allah. Dan kedua sidik, betul tidak ingin Allah. Maka sebenarnya orang itu hanya baru faham tentang tasawuf, kemudian terus mau masuk tasawuf itu. Nah, ittirar dulu dan sidik dulu. Ada satu tradisi yang salah. Orang kepengen tarekat terus baiat. Padahal baiat itu nomor 10 baiat itu. Ya, orang setelah baiat terus ingkar, tidak mengamalkan apa yang terus ngapain? Gitu. Maka sidik dulu. Nah, kan ada tradisi yang terbalik. Ya, baiat seolah pintu pertama masuk, bukan. Ya. Sehingga mereka mengatakan baiat yang selaman apa itu sekedar formalitas. Kayak kita ngadain akad jual beli selaman, oke ya saya beli, itu kan formalitas. Ya kalau udah terjadi sudah sebetulnya. Jika kita berkuduah dengan dia, ya, dan kita tahu itu Allah yang memberikan, dan kita tahu sebabnya adalah mesti berkuduah, selesai. Meskipun tidak ada formalitas baiat, maka orang masuk ke tarekat itu ngapain sebetulnya? Yang ada adalah taqalid, mayit, tradisi yang mati tanpa makna. Maka kalau tarekat itu melahirkan wali, sekarang melahirkan apa? Malah dukun yang banyak yang dilahirkan dari tarekat. Ya, saya ngomong ini lagi ngaji doang. Ya. Kalau lagi artinya ceramah, nanti dikira ada orang kita nyinggung siapa, ngeritik siapa, tidak ada. Artinya ya, murni menyambung lidah ya, mereka orang-orang sufi yang mereka tuliskan dalam buku-buku dan yang kita dengar dari majelis-majelis mereka yang sebenarnya yang masih menggunakan manhaj tasawuf yang benar ya, bukan berdasarkan tradisi. Falawi turirta ilaman yusiluka ilallah ittiraras dom'ani ilal ma' wal khaib ilal lil aman lawajadta dzalika aqraba ilaika min talabik. Jika engkau sudah merasa perlu kepada yang membawamu kepada Allah seperti perlunya orang yang kehausan kepada air, orang yang ketakutan memerlukan keamanan,
maka pada saat itu engkau mendapatkan orang yang akan membawamu kepada Allah itu lebih dekat daripada keinginanmu. Artinya kejujuranmu itulah yang membawa kita kepada Allah. Namun asbabnya adalah Allah memberikan mazharnya orang yang membawa kepada Allah. Bukan, maka mereka mengatakan laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Tetapi ada penjelasannya, arabtu rabbi bi rabbi. Tidak, kalau tidak ada murabbi, ya, aku tidak kenal Allah. Tetapi mengenal Allah dengan Allah, bukan dengan murabbi. Maka akhirnya mereka al-murabbil haqiqi huwallah. Allahu Rabbul Alamin. Ya, Allah yurabbil alamin wa huwa murabbi. Maka jika uluhiyah itu adalah sebagai ketuhanan syariat, maka rububiyah itu adalah ketuhanan hakikat. Tapi uluhiyah rububiyah bukan yang dipahami oleh saudara kita, itu yang lebih kepada pembahasan mantik, nas. Baik. Walau ittararta ila Allah Ta'ala ittiraral ummi li waladiha idza faqidathu wajadtal haqqa minka qariban walaka mujiba. Jika engkau memerlukan Allah seperti perlunya seorang ibu kepada anaknya yang hilang, engkau akan mendapatkan Allah lebih dekat dan Allah akan mengabulkanmu. Ibu anaknya hilang, pengen dapat anak. Nah, kita pengen Allah seperti itu, maka artinya ittirar. Imam Al-Ghazali ketika dia menjadi ulama, beliau mengatakan begini, jika ada jalan, ya, jika ada jalan di luar sana yang lebih mulia dari jalan yang aku tempuh ini, mereka berdusta atas nama Allah, bahwa muftarin kadzib, kata Imam Ghazali. Artinya jalan taklim, jika ada yang lebih mulia dari ini, itu orang pengaku-ngaku. Tetapi ketika beliau merasa ittirar, ya, sampai mengemis, Imam Al-Ghazali mengemis kepada seorang murabbi untuk diterima sebagai murid. Dan si murabbinya itu memberikan syarat, tinggalkan kedudukanmu sebagai Syekh Madrasah An-Nizamiyah di Baghdad. Dia terima itu. Saya terima. Karena menurut pandangan gurunya itu yang menghijab dia, jadi merasa lebih besar dan membuat hijab kepada Allah ditinggalkan. Itu ittirar dan sidik. Maka setelah sukses, katakan, itulah dia tuang pengalaman dia di kitab Ihya'i Ulumiddin. Apa ihya? Menghidupkan ilmu agama. Di situ ngebahas tentang ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid. Rupanya tidak ada ruhnya dihidupkan. Apa ruhnya? Tasawuf. Jadi Ihya Ulumuddin itu nama lainnya tasawufisasi ilmu-ilmu agama. Yang ada adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Tapi Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin, yakni tasawufisasi ilmu-ilmu agama. Menghidupkan menghidupkan ruhnya, tasawufnya. Apa akhirnya? Beliau mengatakan, beliau dulu seorang yang alim di dalam semua bidang, hatta semua mazhab fikih dan firqah tauhid. Dia bukan hanya mengkaji tapi menjadi pakarnya semua bidang ilmu. Coba kita tilik. Kita ini kan fikihnya Syafi'i, tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Coba lihat silsilah ulama kita, ulama Indonesia ini, ulama dulu, rujuk ke
sejarah silsilah ilmu mereka. Fikihnya itu mesti ada nama Imam Al-Ghazali. Begitu juga sanad silsilah keilmuan Tauhid Asy'ariyah, ada nama Imam Al-Ghazali di sana. Dia mencapai keilmuannya itu mencapai kedudukan imam dalam ulum syar'iyyah semua. Namun ketika dia masuk tasawuf, beliau mengatakan, dulu aku itu buang-buang waktu saja. Tanpa Allah, semuanya hanya menjadi hijab Allah dan tidak menyaksikan bahwa itu adalah dari Allah. Dan dia menjadi hamba Allah. Dan seterusnya. Jadi ittirar itulah yang membuat mereka sampai kepada Allah. Baik. Walau wajadtal wusula ghaira muta'adzir, maka engkau akan sampai kepada Allah tanpa susah. Ya. Ghaira muta'adzir 'alaika wa la tawajjahallahu ilaika, dan Allah pun akan menghadap kepadamu bitaisiri dzalika 'alaika, dengan memudahkan perkara itu atasmu. Qala Syekh Abu Abdullah Ibn Abbad rahimahullahu ta'ala, wa fi kalamihi hadza tanbihun ala anna syaikha min minahillah wa hadayahu. Dari perkataan Imam Ibn Atta tadi itu, menurut Syekh Abu Abdullah Ibn Abbad, bahwa di dalam perkataan itu ada satu tanbih, satu catatan. Apa catatannya? Bahwa syekh itu adalah anugerah Allah, minah. Apa minah itu? Hadiah. Wahadayah. Hadiah Allah kepada hambanya yang murid, yang mengingini Allah maksudnya. Iza sadaqa fi iradatih, kalau benar dalam iradahnya, maka murid dinamakan murid orang yang sadaqa iradatuhu ilallah. Man yuridullah bisiddiq, orang yang ingin Allah benar-benar. Wa bazala fi munasahati maulahu juhdas di taati, dan dia bersungguh-sungguh ya, di dalam munasahati, mencari nasihat ya, kepada Allah semampu mungkin. La alama qad yatawahamuhu man la ilma indahu, bukan berdasarkan apa yang dipahami secara ilusif oleh orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Ada orang yang begini, kan memang kita sering mendengar kebiasaan orang memahami agama itu dengan membaca teks dan kemudian mempraktekannya, tetapi tidak secara hakiki prakteknya. Contoh misalnya, as-sabr, ma huwa sabr? Sabar itu apa? Wa ma haqiqatuh? Dan apa hakikat itu sabar? Wa kaifa yatahaqqaqu bihi? Dan bagaimana sabar itu direalisasikan secara hakiki menjadi sifatnya? Ini bagian yang terakhir tidak sampai. Hanya sampai kepada apa itu sabar diterangkan. Nah, orang sering mengatakan begini, orang jika ingin sampai kepada Allah, zikir saja. 1 juta sehari zikir, coba. Ya, dia zikir sampai pingsan mungkin. Ya. Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai joget misalnya. Ya. Lalu ada satu pemahaman yang ghurur, apabila dia merasakan dalam jiwa hangat, sejuk, dingin, apalah lah. Ya. Itu perkara kecil yang dibesar-besarkan. Perasaan itu adalah perasaan emosional. Ya, jika ada itu maka ada respon emosional, cukup. Bukan itu semuanya. Mengenal Allah bukan dari tumbuh perasaan itu. Ya, itu emosional, reaksi fisik.
kita ada di tempat banyak orang semua nangis, kita nangis. Itu kan ya, reaksi fisik, bukan reaksi rohani yang memberikan spirit ya, yang betul-betul mendorong untuk melakukan amal. Bukan. Orang sedih besok lupa karena emosional aja, hilang dan itu minal hal, bukan minal maqam, bukan dari sifat yang sabit fi ruhi. Maka orang sufi, orang istilah Islam itu menyebut emosional itu awatif ya, reaksi fisik, reaksi luar itu, kepada sifat-sifat fisik itu masih seputar indrawiyah. Tidak ada orang zikir banyak sampai ma'rifat, itu nggak ada. Karena ma'rifat itu dengan hadirnya atau mengalirnya sifat-sifat mahmudah yang disebut maqamat ruhiyah, anwar ilahiyah. Kalau sudah tampil ke fisik disebut akhlakul karimah. Adapun zikir itu adalah marhalah ula litakhalli, untuk menyiapkan tempat, membersihkan tempat agar tahalli, agar nur tadi itu angkok mugrim itu hadir dalam jiwanya. Maka mereka mengatakan mengenal Allah dengan sifat yang Allah berikan, inilah dia mengenal Allah. Sifat Allah kembali kepada zatnya, maka mengenal. Zikir itu karena dalam tulisannya apabila dia zikir maka dia akan makrifat. Prakteknya bukan. Kebiasaan agama hanya dibaca dan diamalkan, tidak tahakkuk ya, merealisasikannya dengan benar. Sehingga kita mendengar ada yang namanya zikir napas. Sampai orang gak napas zikir. Setiap napas zikir Allah, nanti marifat. Bagaimana loh? Arab tu Rabbi bi Rabbi al-arif wal ma'ruf. Kaidahnya begitu. Tahu zikir napas mengenal Allah aja. Tebese mah ya mungkin. Nggak ada. Itulah warisan taklid biduni sanad wa ilm. Nggak ada sanad dan ilmu, itu jahil ya, wa taklid. Ya, dulu saya kadang ngaji juga saya nggak berani nyebut, takut ada yang tersinggung. Tapi kalau nggak dijelaskan di tempat pengajian, gimana ngejelasinnya? Nah, ini ada semua tradisi Allah. Orang dalam dunia fikih taklid, dalam dunia tauhid taklid. Kalau institusi ilmu melahirkan orang-orang yang taklid dalam konteks tidak memiliki hakikat, tidak tahakkuk, hanya mengikuti tradisi yang berlaku, ini bukan dinullah, jadi dinu taklid. Baik. Allah. Apa maksudnya seperti anggapan orang itu yang tidak berdasarkan ilmu? Yakni annahu yutawassalu ilaihi bimujarradil mu'tadi minat talab. Bahwasanya dia sampai kepada Allah dengan sekedar membiasakan meminta, zikir, berdoa, tidak. Au yudrakul qurbu minhu bihilatin aw sababin, atau dia mencapai dekat kepada Allah dengan hilah. Apa hilah itu? Dengan trik-trik tertentu. Ya, dengan tipuan. Atau dengan sebab, tidak ada sebab. Cerita para wali yang sejak mula dia berzikir, bermujahadah, berguru, dan dia jatuh bangun susah payah bertahun-tahun terhina ya, dan merasa letih. Dia pada saat itu ya, bahwa dia sedang
mencapai sesuatu yang tinggi, katakan mendapatkan angkot mugrib itu, sebetulnya ketika sudah dapat, dia bukan hanya merasa bahwa ini anugerah dari Allah, bukan upaya dia, bahkan dulu pun itu sebenarnya Allah yang memelihara, kalau tidak sudah berhenti dari mula. Kan Allah pelihara, maka dia melihat itulah fana, yang ada baqo, yang ada Allah. Akhirnya dia mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah bukan karena aku zikir banyak, bukan dengan mujahadah, bukan dengan susah payah, tetapi itu pun Allah pelihara. Kalau tidak Allah pelihara, hancur. Ini pernyataan ini saya terima banget, karena saya teringat dulu waktu masih muda. Saya kalau masih muda tuh bawa motor tuh kencang sekali. Hobi saya itu kalau ada truk gandeng, motor saya tuh masuk ke tengah antara dua gandengan itu. Rasanya kalau udah masuk ke situ, wah, ada kelezatan sendiri itu. Dan setelah itu mengaku bahwa saya kuat, hebat, mampu. Ya begitu udah rada tuaan dikit, ya Allah, kalau Allah mati langsung udah, nggak ada kekuatan kita sama sekali. Pada waktu itu kita mengakunya kita bisa. Benar? Mati. Ya Allah, arabtu rabbi bi rabbi, la bi zikri wala salati wala amali wala zikir, amal, salat, taufik wal hidayah min Allah. Kalau Allah tidak beri taufik, tidak beri hidayah, dan tidak Allah pelihara kita dari awal mana sampai ke akhir, ya. Itu sebab orang perlu guru agar dia tahu bukan dari dirinya. Sejak awal dia tawadu, ya, man tawadu arafa'ahullah. Jika tidak, gimana wali dijemput oleh Fir'aun? Ya, wallahu a'lam. Itu tidak ada dengan helah, tidak ada wah anak kiai jadi murabi, nggak bisa, itu helah, nggak bisa. Tapi pemahaman tradisi begitu. Ya, wali mati anaknya kudu jadi. Siapa yang nguduin? Emang agama punya dia, punya Allah. Wali aja yang ngasih Allah, bukan nenek moyangnya. Nah, itu tradisi namanya. Li'annahu masturun biwujudil basyariyah. Ya. Karena dia itu terhalang, tertutup. Apa yang menutupinya? Fisik, wujud manusia. Angkot mugrib itu nggak kelihatan, yang kelihatannya orang, ponakan kita, tetangga kita, itu kan yang menutupi angkot mugrib itu. Coba ada anak bisa belajar kepada orang tuanya, enggak, bapak kita. Ada katakan abang bisa belajar sama adeknya, kagak, adek gua, kan gitu. Tetangga, enggak. Bocah lagi kecilnya gua tahu. Itu mastur biwujudil basyariyah. Bagaimana mau mencarinya? Jika mencari Allah, ya, kami punya kisah syekhi, gurunya guru saya. Dua orang orang teman, dia belajar dari mulai mondok lah, katakan SMP lah. Berdua sampai SMA berdua. Yang satu ini ranking terus, yang satu ini enggak. Terus sampai kuliah juga ini ranking, ini enggak. Tetapi yang enggak ranking secara akademis, ranking secara rohani, spiritual, secara ilmu syariah. Ya, rupanya ketika dia belajar, dia tarbiyah kepada syekh murabbi, sampai dia lulus mengaji itu sudah selesai, diangkat oleh gurunya menjadi murabbi penggantinya. Temannya yang alim itu dia menjadi dosen, katakan menjadi guru, dipanggil di negara-negara Arab dan menjadi alim besar, penulis buku, sampai tinggal di Madinah. Di sana dia merasa ittirar.
Dan dia ingat kepada temannya itu. Dia datang kepada temannya. Ketika di majelis, dia datang di belakang, begitu selesai, kemudian dia mendekatinya dan duduk di bawah. Maka temannya mengatakan, ya syaikhi, wahai guruku, karena dia pintar dulunya. Ente kenapa duduk di bawah? Khudni ya syaikhi. Ya, bimbinglah aku, jadikanlah aku muridmu. Karena dia jujur, tulus, diterima. Bahkan dia lebih tua malah temannya itu. Dan temannya inilah kemudian yang menjadi khalifahnya ketika dia wafat. Dia penggantinya. Maka ada cerita ketika lagi ngajar, si murabinya ini salah menyebut hadis. Itu muridnya yang memang alim hadis enggak benerin, dia. Begitu pulang dia cek salah, maka besoknya marah. Tanggung jawab kamu, dosa membiarkan orang salah. Kenapa kau biarkan aku di majelis tadi salah? Gitu, enggak jawab. Adabnya lebih tinggi dari ilmunya. Mungkin aja gurunya juga ya, menguji juga. Wallahu a'lam. Maka seorang murabbi dengan pendidik, kedua-duanya mesti sadar bahwa hubungan dia adalah tarbiyah. Jika lalai saja, inqata al-madad, maka kerohanian itu tidak masuk. Ya. Itu sebab sahabat apabila di depan Nabi, ya ta'arraduna rahmatullah, seolah-olah dia menadahkan mulutnya. Apa yang akan dia sadar betul bahwa dia di depan yang iqtidah. Baik. Zahiruha biha fi aini tahaqquqil khususiyah. Li'annahu masturun bi wujudil basariyah, zahirun biha fi aini tahaqquqil khususiyah. Mana? Dan dizahirkan di dalam ain. Jadi entity ketika direalisasikannya kekhususian itu. Apabila dia sudah merealisasikan baru kelihatan. Hatta laqad qala Syekh Abdul Abbas al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Coba. Ini kata-kata ini jangan dibawa begitu saja di umum. Salah pahamnya. Kata Imam Abdul Abbas, ini khalifah Imam Abdul Hasan Syazili, mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah. Setiap orang punya bagian mengenal Allah sejumlah cahaya pengenalan yang Allah berikan. Kalau dia hanya menghafal nas agama yang menjelaskan tentang Allah, maka segitulah besarnya. Artinya orang semua mengenal. Ya, orang yang sudah hafal ilmu syariah, kalau kita katakan kamu tidak ikhlas, kamu tidak mengenal Allah, marah. Karena dia betul-betul telah mengenalnya, bi dhannihim, bi aqlihim. Ya, tapi kalau wali nggak bisa. La ya'riful wali ilal wali. Jadi wali dulu baru tahu wali. Kalau mengenal Allah cukup jadi hambanya tahu. Li'anna Allah zahirun bi jamalihi wa kamalihi. Karena Allah menjahirkan jamalnya. Ya, dan menjahirkan kesempurnaannya. Wa mata ta'rifu makhluqan mislak ya'kulu kama ta'kulu wa yashrab kama tashrab. Lalu bagaimana kamu mengenal wali? Dia makhluk seperti kita, makan sama, minum sama, bahkan sama-sama diomelin bini. Itu yang membuat khususiyah itu ketutup sama basyariah. Saya pikir dulu wali itu jalannya aja udah nganggang di atas tanah ya, nggak bisa ada yang ngedeketin. Begitu saya di rumah guru saya, itu guru saya dimuarain bininya, saya melotot aja. Ya Allah,
kok sama kita ya? Ada mulai sama kita. Lah bahkan bini saya kagak begitu dalam hati saya. Bini saya hormat sama saya, wah ini jangan-jangan walian gua ini. Nah, rupanya kuncinya makin diomelin bini itu makin jadi wali. Ya karena kan anak istri kan kehidupan emosional, wali kan kehidupan spiritual, mana nyambung, pasti bertabrakan terus. Ya. Kalau ama bini akur itu nggak jadi wali, itu bukan wali itu. Ya. Itu apa? Abdul Mar'ah. Nah, kalau ama bini berantem terus, mah itu wali. Ini di mana mau berhenti ini? Baik, ini ya kita berhenti di halaman 23 atas karena itu judulnya berhenti di situ. Wa qala fil ta'ifil minan wa idza aradallahu an yu'arrifaka waliyan min awliya Allah tawa'an ka wujuda basyariyatihi wa ashhadaka wujuda khususiyatihi. Ya. Perhatikan baik-baik. Jika Allah ingin mengenalkanmu kepada salah satu walinya, bagaimana coba cara Allah? Ya. Untuk membuat kita mengenal ya kepada salah satu wali Allah, tawa'an ka wujudu basyariyati, tertutup sifat basariyahnya, ketutup, nggak ngelihat lagi dia salah, dia berantem, dia ribut, udah nggak dilihat. Yang dilihat adalah rohaninya. Orang kalau demen, biar kata orang jelek, orang demen mah muji baik ya. Yang nggak demen mah ngelihatnya udah apa kata orang Tambun, mau enak jeleh muntah ugar udah ngelihatnya. Tapi lihat yang demen, nggak kelihatan itu, ya, nggak kelihatan. Wa ashhadaka, kenapa? Karena Allah telah memperlihatkan kepadamu wujudah khususiyati, dia punya anqa mugrib. Maka orang yang majdzub, orang yang terpikat dengan anqa mugrib, kullu murid majdzub. Majdzub istilah dalam tarbiyah, bukan majdzub istilah dalam zawalul akal, hilang akal, bukan. Orang yang tertarik dengan Tuhan, injizabun tam. Orang yang tertarik dengan Allah, yang Allah takdirkan, dia rindu Allah, dia ingin punya jiwa yang baik, mulia. Ini Allah yang bikin. Ini namanya dalam tasawufnya majdzub. Kullu murid majdzub, kullu salik majdzub. Ditarik oleh Allah. Maka sebetulnya nggak boleh tasawuf itu dipropagandakan atau dikasih formulir untuk masuk. Memang sekolahan ini bukan taklim, ini qudwah tarbiyah. Mesti ada kesidikan dan ada idtiror. Apabila dia sudah perlu kepada anqa mugrib, maka dia akan Allah temukan jiwanya menghadap kepada khususiyah. Itu adalah sifat mulia anqa mugrib itu, jazab itu, jazab al-jazbah ilahiyah istilahnya. Udah nggak kelihatan, gurunya mau ngapain nggak kelihatan. Bahkan di situ dia melihat bagaimana cara gurunya kembali kepada syariah. Ya. Ingat guru saya berantem sama bini, wah ini perang dunia keempat ini. Saya pamit mau keluar, tapi pelan-pelan gitu. Rupanya ketahuan sama guru saya, ditanya, mau kemana kamu? Ya kan dalam keadaan terjepit itu bohong kita. Teman saya nungguin di luar, enggak ada teman katanya. Kamu baru nyaksikan separuh adegan, saksikan sampai habis. Duduk situ, saya duduk. Di situ saya menyaksikan bagaimana guru saya itu ya, kembali kepada ya, kedamaian. Terus, wah kata saya, ini ilmu ini, baca masuk saya dapatnya. Ya, begini, ya, bagaimana memperlakukan wanita, ilmu lagi. Maka oh betul ya.
harus tahu ilmunya itu. Ya. Nah, itu cara Allah untuk mengenalkan dia kepada walinya. Maka terhalang sifat kemanusiaannya, tapi yang Allah saksikan kepadanya adalah sifat khususiyah itu. Dapat dia lihat sabruh, wara'uh, ya, hubbuh, cintanya kepada Allah, khuduknya, khudurnya, syuhudnya, khusyuknya, takutnya, malunya, ya, menahannya lidahnya dari ghibah, dari hasad, dari ya. Qultu fa idza aradallahu ayan fa'aka bihi sara min sirrihi li sirrika ma yujibu khudu'aka lahu wa fana'aka fi mahabbatih. Maka jika Allah ingin membuat dia itu berguna kepadamu, maka mengalir dari jiwanya ke jiwa kita. Ada sinergi batin, ada pewarisan rohani. Ya, itu Allah yang melakukan itu, yang menundukkanmu kepadanya. Maka lihat, kenapa seorang murid itu dengan gurunya langsung. Itu bukan dibikin-bikin. Yang ada di masyarakat ini tradisi. Lihat santri-santri ada kiainya kayak patung, nggak ada kiainya kayak iblis. Itu bukan pendidikan, itu tradisi. Pendidikan itu memang Allah memeliharanya untuk tunduk kepada angkok mugrib. Itu tarbiyah. Nah, ulama itu cukup puas dengan pemandangan palsu tradisi itu, maka dikiranya wah hebat, santri di pondok kayak malaikat, di luar kayak setan, dengan ilmunya tetapi tidak dengan rohaninya, karena tidak dapat di situ. Ya. Ini juga satu realita. Wa fana'aka fi mahabbati, bahkan membuat kamu itu fana, lebur kepada cintanya. Maka ciri seorang yang sedang terpikat ya, oleh khususiyah itu, dia fana dalam mencintainya, lupa dengan keburukan. Maka ada kisah seorang guru dengan murid, begitu muridnya udah cukuplah, gurunya meminta untuk meninggalkan dia. Kamu sudah cukup, kamu pulang, terlalu lama mengikutiku, hampir tidak lagi berguna aku. Artinya itu dia sudah jadi. Nah, guru itu terasa, bahkan nantinya menjadi saingan. Kalau ada di situ guru banyak marah, kena saingan, maka disuruh menjauh. Karena tidak boleh ada satu hari ya, terdapat dua matahari, tidak boleh. Pergi. Namun sebelum pergi gurunya berkata, ini kisah dalam buku-buku mereka. Sebelum engkau pergi, beritahu kepadaku tentang segala kesalahanku, kekuranganku, kelemahanku ketika aku bersamamu, agar aku meminta maaf kepadamu dan aku rubah sifat burukku itu. Karena muridnya memang adalah orang yang majdzub tadi. Jawabnya, jika engkau bertanya kepadaku tentang kesalahanmu, engkau salah alamat. Di mataku engkau tidak punya salah dan tidak ada salah. Gurunya nggak terus merasa GR. Wah, iyalah, itulah murid baik, bukan begitu. Malah dia mengatakan tidak mungkin hanya nabi yang tidak ada salah. Tunjukkan, wahai muridku. Apa kata muridnya? Cinta telah menutupinya. Langgang lihat mana salahnya karena cinta. Itu sebab hub syarat bainal murid wal murabbi. Biduni hub la yanfa' bihi. Tanpa cinta tidak berguna itu guru. Karena dia akan ketutup oleh basyariyah. Itu. Lihat Abu Jahal, Muhammad Nabi ke pasar, jalan nepak di tanah. Dia mengatakan Ibn Abdullah, kan itu yang ya. Ma Muhammad ila Ibn Abdullah katanya. Apalagi bini. Ya bini, biar katanya tuh lakinya wali abdal gitu. Kata bini mah monyet. Yang kalau malam-malam ketakar-keteker kayak monyet. Ya
apa? Nggak kelihatan. Lihat basariahnya. Maka mau wali kayak mau apa kayak bini mah hantam terus kalau marah. Nah, nggak tahu wali. Kalau tahu wali berhenti jadi bini itu. Ya berhenti. Ya, paling kurang punya pengetahuan. Kalau bini juga dapat itu angkok mugib dari suami, walian bini daripada suami berarti. Ya. La ya'riful wali ilal wali kan. Ya. Saya tidak ngarang, semuanya ada dalam buku mereka cerita tentang itu. Ya. Ada kitab namanya Ajaibul Mar'ah. Ya, keajaiban wanita itu harus baca itu harus. Taif. Duna illatin wala nazarin li amrin tartajih. Enggak ada alasan dan tidak ada nazar. Ya, tidak ada pandangan-pandangan kepada satu perkara ya, tartajihi yang dia akui, enggak ada. Ya, kenapa dia begitu tunduk dan kenapa dia begitu lebur cintanya? Enggak ada alasannya. Ketika ditanya kenapa kamu mencintai dia, tidak tahu. Ya, aku mencintai dia karena cinta. Artinya bukan karena ada kemaslahatan, apakah itu ekonomi, politik, golongan, paham, tidak ada. Dialah yang disebut orang-orang yang mencintai karena Allah. Karena ada sifat Allah di situ, itulah angkot mughrib, itulah karena Allah. Hatta yasira imdaduk min imdadih, sehingga madadmu dari madadnya. Apa madadmu itu? Apa? Bantuan kerohanian itu dari dia, bukan dari kita. Bukan amal. Kalau amal menciptakan pahala memang timbul dari gerakan yang kita ekspresikan, actionkan dengan tubuh ini. Allahu Akbar, melahirkan pahala. A'udzubillahi minasyaitan, ini kan anggota tubuh zahir ya. Kata Nabi, satu huruf satu pahala. Tetapi munculnya nur kerohanian kita min qalbi syaikhin, bukan dari amal kita. Maka zikir tidak menimbulkan ma'rifat, tetapi nur madad min qalbi syaikhin, itulah yang menimbulkan ma'rifat nantinya. Wa kullu muradika tabi'an li muradi, bahkan segala keinginannya mengikut keinginan gurunya. Min ghairi tawaqqufin wala taraddudin, tidak ragu-ragu, wala i'tibari syai'in, dan bukan karena ada alasan sesuatu, ada anggapan sesuatu, tidak ada. Bal yasiru ruha ruhik, ruhnya ruhmu, rohata wujudik, dan ketentraman wujudmu. Palam tabqapi kali gurih baqiyah, sampai enggak ada yang lain di hatinya. Wala tastasni min wujudika amalan wala niatan wala himmatan, dan tidak terkecuali ya, dari wujudmu itu apakah amal kita, niat kita, semangat kita. Li'anna Allah ta'ala yanfa'ul abda minal wali biniyatih, karena Allah telah memberikan manfaat wali kepada hamba dengan niatnya itu. Kalau nggak ada niatnya karena Allah, nggak berguna itu wali. Ala qadri himmatih, berdasarkan semangatnya. Ma huwa illa kama qila, seperti tidak, semua itu tidaklah melainkan seperti yang dikatakan, ala qadari ahlil azmi ta'til azaim. Ahlil azam itu kan orang yang memiliki kebulatan tekad. Berdasarkan kebulatan tekad si pemilik tekad itulah ya, maka azaim itu datang ya. Tergantung orang azimahnya segitu, maka dapatnya segitu. Fa in lam yakun ma dzukira hasalalaka ala qadri ma tahaqqaqa min i'tiqadika wa mahabbatika bihi lahu idh qad jarat sunnatullahi bi anna man khalata waliyan aw arafahu la budda an yantafi aminhu bi amrin diniyin aw dunyawiyin ala qadri sidqi wal faidi wal himmah. Maka jika tidak ada yang telah seperti yang telah disebutkan
ya, yang telah terjadi padamu berdasarkan iktikad dan besarnya iktikad dan besarnya cintamu, ya, tidak berhasil. Keberhasilan kita tergantung besarnya keyakinan dan kecintaannya itu. Sebesar itu pula lah apa yang diperolehnya. Kenapa? Karena sunnatullah, hukum Allah, hukum alam ini telah berlaku bahwasanya orang yang bersama bergaul dengan seorang wali atau arafah, mengenalnya, maka pasti dia akan memperoleh manfaat baik untuk urusan dunianya, agamanya atau dunianya. Namun besar kecilnya manfaat itu sebesar sidiknya, faidnya, limpahannya, min qalbi syaikhih ila qalbi muridih, sebesar limpahan sebesar mana. Dan himmah, semangat yang timbul dari mahabbah. Himmah itu semangat yang timbul dari mahabbah. Maka hampir ketika ulama bicara tentang himmah, mirip indikasinya atau pembahasannya seperti mahabbah. Ya. Selesai pembahasan tentang suhbah dan seorang murabbi, kemudian selanjutnya itu Imam Ahmad Zarruq menjelaskan tentang seperti apa murabbi itu. Orang jangan salah mengenalnya. Maka ada 4 orang yang mirip murabbi, tetapi mereka para wali telah menjelaskan mana yang sebenarnya murabbi itu. Itu akan kita baca 2 bulan yang akan datang nanti insyaallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.